yang sama-sama kita hormati, yang mulia Al-Ustadz Luqman Satri mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa katharallahu amthalahu, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Ahmad Rafi beserta keluarganya, Bapak Yuyun Suryaman beserta keluarganya, dan tak lupa sahibul hajat Ananda Yusdi Zadmika beserta istrinya, dan para hadirin, para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Ananda Aruminasya Hasmika. Semoga Allah jadikan anak yang salehah, anak yang berbakti pada orang tuanya, anak yang menggembirakan hati nabinya, anak yang bisa memberi syafaat fid dunya wal akhirah buat orang tuanya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ini malam Sabtu. Ya, ada yang udah nunggu malam minggu nih katanya ya. Katanya malam minggu gajian soalnya. Ini kita kumpul di sini tidak lain tidak bukan kita dalam rangka bersilaturahim. Kita memenuhi undangan Bapak Yusdi yang mana beliau memiliki anak. Alhamdulillah ya, anaknya perempuan, namanya Arumi namanya. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita jaga ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat seorang hamba selama hamba itu tidak merubah nikmat tersebut. Artinya apa? Allah kasih kita nikmat dua bola mata, Allah kasih kita nikmat jantung, Allah kasih nikmat paru-paru, Allah kasih kita nikmat sehat afiat, Allah kasih kita nikmat anak yang soleh soleha, dan itu nikmat adalah amanah dari Allah yang mesti kita jaga. Ya, jadi makna wa'in apa tadi? Yang mana innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu bukan nasib, bukan, tapi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Nah, jadi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, tugas kita adalah menjaga nikmat tersebut. Ya, maka bagaimana cara kita menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan cara kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, banyak-banyak muji Allah, itulah cara kita menjaga nikmat Allah ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahwali, dalam segala perkaranya, dalam segala urusannya, Nabi enggak pernah lepas dari ucapan alhamdulillah. Baik Nabi dalam kondisi senang, Nabi katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dalam keadaan susah Nabi katakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semuanya alhamdulillah. Cuman yang mesti kita lihat ya, kalau kita punya teman ditanya gitu, gimana kabarnya Jam? Sehat? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti banyak utangnya. Kenapa? Alhamdulillah ala kulli hal itu menunjukkan orang itu lagi ada musibah. Tapi alhamdulillah nyebutnya. Abil gimana kabarnya? Lagi sakit. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau habis kusuran beda lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi
tatimmus shalihat. Dan ini saya praktekkan sama santri-santri. Coba saya tanya seketika saya WA, gimana kabarnya? Hampir semua jawabnya alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya. Aneh belum dengar sejauh aneh nanya, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Belum dengar. Kenapa? Apa yang membuat kita selalu alhamdulillah ala kulli hal? Padahal kita punya mata, padahal kita punya jantung, padahal kita bisa napas. Ya. Ngerokok itu nikmat dari Allah. Kita isep rokok masih bisa balik asapnya, nikmat. Coba kalau isep nggak balik-balik asapnya. Betul. Ya. Nikmat gigi, pernah nggak syukurin nikmat gigi? Kita makan nasi kebuli pakai kambing, punya gigi nikmat. Coba nggak punya gigi, kepleset tuh daging, langsung ketelen ke tenggorokan kita. Ya. Makanya yang saya sering kisahkan, saya ulang lagi sebagai bentuk rasa syukur kita sama Allah. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam kedatangan seorang miskin. Lantas orang miskin tersebut minta doa sama Nabi Musa, ya Musa doakan saya biar jadi orang yang kaya. Apa kata Nabi Musa? Kalau ente mau jadi orang kaya, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Orang miskin protes, ya Allah, ya Musa, bagaimana saya bisa bersyukur sama Allah? Makan saya susah, hidup saya susah, segalanya susah. Apa yang bisa saya syukurin? Datang gak lama orang kaya, ya Musa doain saya. Doain apa? Biar jadi orang miskin. Nabi Musa nyengir, yang ngatuk minta kaya, yang ngatuk minta miskin. Ya, ketuker kayak kita nih gitu. Hujan mulu pengen panas, panas mulu pengen hujan. Namanya manusia tuh ya. Ngaji dikit salah, ngaji banyak salah. Yang ngaji dikit sepi amat majelis, yang ngaji banyak wah pengeluaran gede dah nih. Udah gitu ustadz datang semua lagi nih. Yang Bang Ijal, mana nih? Akhirnya apa kata Nabi Musa? Kalau ente mau jadi orang miskin, udah nggak usah bersyukur sama Allah. Udah nggak usah bersyukur sama Allah. Kata orang kaya itu, ya Musa, bagaimana saya nggak bersyukur dari Allah? Bagaimana saya nggak bersyukur sama Allah? Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih saya harta, Allah kasih saya keluarga. Bagaimana saya nggak bersyukur sama Allah? Setelah beberapa waktu, Nabi Musa ketemu yang kaya, Nabi Musa ketemu yang miskin. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kenapa yang miskin makin miskin? Karena udah miskin ngeluh mulu. Statusnya ya ngeluh mulu. Hari ini ngeluh puyeng, bikin status, besok nggak punya pala serem, punya pala puyeng gitu kan. Ngeluh mulu. Cobalah sekali-kali rubah status kita yang enak-enak, ya. Makanya saya nggak menilai orang dari statusnya sih. Ya saya berhusnuzon, mungkin teman-teman yang statusnya lagi makan di KFC, lagi makan di Ricis, lagi nongkrong di Kemang, itu mungkin menutupi kesusahan dalam rangka syukur sama Allah. Ya. Coba kan kasihan nih kalau kita punya teman dikit-dikit statusnya ruwet mulu, puyeng mulu, itu akan menimbulkan energi negatif. Yang menurut ahli psikologi, orang itu tergantung omongannya. Kalau yang diomongin adalah nikmat, yang diomongin adalah ya rezeki, yang diomongin adalah hal yang positif, maka seluruh energinya positif. Itu. Makanya kalau ada orang, alhamdulillah enak banget, alhamdulillah rezeki banyak, tahaddus bin wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, kata Allah. Adapun terhadap rizki nikmat dari Allah, bicarakan. Kenapa? Agar aura kita positif. Coba kita ngomonginnya yang jelek-jelek mulu. Ya, depan teman kita, hari ini narik belum barang atuh ini, anyep banget HP, jual cupang belum laku-laku kata Jam. Hari gini susah banget nyari cewek, susah terus gitu. Karena nggak bersyukur sama Allah. Ya. Coba kita bersyukur sama Allah. Saat ada yang demen sama ente, siapa itu? Laki, alhamdulillah masih ada demen. Walaupun laki demen doang, namanya demen kan gitu ya. Alhamdulillah gitu Jam, alhamdulillah. Nah maka tadi kita mesti jaga nikmat dari Allah dengan satu apa? Dengan cara kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Cuman yang mesti kita ingat, nih kita bikin acara begini, bikin acara akikahan. Itu sebenarnya tujuannya diantaranya kata ulama menghindari atau mengurangi kedengkian orang lain. Ya. Jadi dalam sebuah kitab saya baca ya, kalau
Nabi kita Muhammad SAW kan mengatakan ya, kullu maulud marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka Nabi mengajarkan bagaimana caranya akikah, yaitu dengan motong, kalau laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, dibagi tetangga-tetangganya. Kenapa dibagi tetangga-tetangganya? Agar jangan sampai tetangganya punya kedengkian kepada orang yang punya anak, nanti muncul hasut dalam hatinya sehingga menjadi keburukan buat tuh anak. Makanya kalau kita mau ya nikmat hidup berbagi, ya kita bikin acara maulid, pengajian tiap minggu, tetangga pada ngomel, ya itu bisa jadi salah kita. Kenapa salah kita? Karena kalau kita makan kebuli, tetangga kita nggak dapat. Ya. Makan enak, tetangga kita nggak dibagi. Coba kalau kita bikin maulid, makan kebuli, tetangga sebelah bagi, tetangga dikasih. Minimal banget kalau dia mau ngomel, mulutnya ketahan. Kenapa? Masih ada kebuli dikunyah sama dia. Mau ngomel masih ngunyah apa? Kebuli itu. Nah, ini saya perhatiin, saya punya teman di Cawang, di Halim. Dia bikin acara main gambus jam 12:30. Saya diundang tuh, saya tanya, ente main begini kagak ada yang ngomel ini? Kagak, Sat, gitu mah kalau masak itu tetangga dapat semua. Ya, tetangga dibagi. Pokoknya beli apaan aja lebihin, masak sayur lebihin. Itu. Bikin pete, banyakin sayurnya ini bagi tetangga. Kenapa? Karena orang-orang yang ya tidak ada yang bisa mencegah kedengkian kecuali pemberian. Ya. Jadi kenapa orang bisa dengki? Karena kagak dapat. Coba kalau orang dapat, diam enggak? Diam. Makanya jangan lupa, nih kita bikin acara begini, tetangga sebelah kita bagi. Kenapa? Kedengeran suaranya, kedengeran masaknya, ketahuan punya nikmat. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, fi kulli dzi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat ada pendengkinya. Tiap orang yang punya nikmat ada pendengkinya. Bawa nikmat apapun itu, ada pasti yang dengki. Ya. Ente dapat ilmu, bisa ngajar, ada yang dengki. Apaan tuh dia? Ente punya harta, jadi kaya, ada yang dengki. Hati kita miskin aja masih ada yang dengki. Luar biasa. Pemiskin aja masih ada yang dengki. Itu namanya manusia, ya. Namanya manusia. Maka yang mesti kita hindari tadi ya, jangan sampai itu kita nggak jaga nikmat yang diberikan Allah. Maka anjuran dari para ulama, kalau kita dapat nikmat, anak kita cakep, dipuji ame orang, jangan girang dulu karena yang bikin bukan kita. Ya, anak cakep, Arumi cakep, masya Allah, kulitnya putih, tuh, hidungnya mancung, kayak bapaknya mancung tuh ya. Nah ngerepot, anaknya mancung, bapaknya ibunya pesek tuh. Anak siapa ini? Anak ARD katanya. Tuh. Nikmat dari Allah. Kau dipuji sama orang, anak ente cakep, fagul masya Allah, tabarakallah. Tuh, alhamdulillah. Itu cara jaga nikmat. Kenapa ada orang anaknya dipuji? Wah, cakep banget anak ente. Iya dong, siapa dulu bapaknya? Gua gitu kan. Wah, anak lu mancung banget. Iya, bapaknya mancung. Wah, anak lu putih banget. Iya, bapaknya putih. Bukan dipuji Allah. Anaknya besoknya sakit. Kenapa? Karena nih orang nggak merasa bahwa nikmat ini dari siapa ya? Allah. Emang kita kalau bikin anak itu karya kita? Bukan, enak aja. Bang Rapi bikin anak, emang karya Bang Rapi? Bukan. Ya. Nanti Enjam punya anak, emang karyanya? Bukan. Kenapa? Karena kita nggak bisa milih. Aku pengen anak gue mancung, perut emak aja dipencet-pencet sama anak bapak saya. Kagak bakal mancung. Ada kejadian unik ya, ada orang gitu, bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Tuh, anak siapa itu? Ya. Bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Kenapa itu? Lupa pas lagi hamil. Kalau lagi hamil jaga, jangan sampai gedeg sama orang. Dia gedeg sama orang, orangnya hitam. Pas lahir anaknya hitam. Kenapa? Pas hamil gedek sama orang kulitnya hitam. Makanya kalau ente lagi hamil gedek sama Ujang tuh, ntar mirip sama Ujang tuh. Pas lahir Ujang ini.
Gedek sama Abil tuh putih tuh, gedek buat sama Abil itu anaknya putih. Ya. Itu ada pengaruh juga ya. Tuh. Jelas ya. Makanya kita jangan tuh jaga nikmat dari Allah tuh. Kalau anak kita dipuji itu. Yang kedua apa? Jaga nikmat Allah. Kita punya anak jangan sering-sering posting di medsos. Ya. Pikirin perasaan orang lain. Tuh ya. Pikirin perasaan orang lain. Posting silakan tapi jangan sering-sering. Ya, tuh. Kan kita kalau misalnya posting anak namanya tahadus bin nikmat, alhamdulillah punya anak, posting nggak apa-apa sekali. Tapi kalau postingannya anak semua, khawatir ya terkena penyakit ain, tuh ain belum ghain, belum dot itu, belum sod, baru apa ya? Ain. Ya. Ada kisah, ada seorang perempuan cakep. Pas hari nikah, pas walimah didandanin sama tukang make up. Di zaman itu ya. Ini kisah nyata. Ketika didandanin, emaknya lihat anaknya keluar, masya Allah, emaknya takjub, anaknya cakep banget. Ya, karena di make up kan kalau make up gitu ya, orang perempuan hitam pas di make up putih, emang lehernya masih kelihatan. Ya, makanya lehernya dicat gitu. Akhirnya pas keluar emaknya takjub dengan anaknya. Pas ketika naik pelaminan tiba-tiba tuh anaknya sakit, langsung drop, langsung lemas, langsung sakit. Ya. Akhirnya emaknya mikir, wah ini gara-gara ain ini. Kata ulama dia ingat kalau orang kena penyakit ain maka obatnya adalah meminum bekas air wudhu orang yang dengki sama dia. Jadi ain itu para hadirin, kalau ada orang cakep kita lihat dengan pandangan takjub itu bisa mencelakai dia. Ya. Atau kita lihat dengan pandangan dengki itu bisa mencelakai orang itu. Makanya kita biasa-biasa aja. Makanya perempuan yang cakep disunnahkan pakai cadar. Kenapa? Takutnya dia lewat orang pada takjub gitu. Itu menghindari. Jangan sampai membuat orang iri, jangan sampai buat orang dengki. Nah, ketika lagi dipasang di pelaminan sakit, akhirnya emaknya ingat tuh obatnya adalah minum bekas wudhu orang yang dengki. Itu di semua yang hadir para jamaah, para yang undangan, tamu undangan disuruh wudhu semua. Disuruh wudhu, selesai wudhu diminumin, ternyata nggak baik. Nggak ketemu siapa yang penyebab penyakit ain ini. Lantas sakitlah tuh perempuan dan nikah berjalan bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun tuh perempuan suatu hari lagi duduk depan rumahnya dalam kondisi sakit. Tiba-tiba sembuhlah sakit perempuan tersebut. Tahu-tahu sembuh baik. Dapat kabar, dapat info, ternyata emaknya meninggal. Oh ternyata selama ini dia kena penyakit ain, yang takjub itu adalah ibunya sendiri. Ya. Makanya kita jangan lupa tuh, kembali lagi, kalau anak kita cakep, kalau apapun yang kita punya cakep, itu bukan punya kita, ya. Itu punya siapa? Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ceramah, pinter dan sebagainya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, maka kita harus jaga nikmat tersebut dengan cara tadi itu. Kita bersyukur sama Allah, kita hindari jangan sampai anak kita, keluarga kita kena penyakit ain. Ya, karena penyakit ain ini ya, itu jenisnya banyak. Ya, ada yang memang yang parah, yang paling parah bisa sampai sakit, nggak bangun-bangun. Ada yang paling ringannya sakit-sakit biasa aja. Ya, mungkin pelajaran buat teman-teman ya. Waktu bulan lalu kalau nggak salah ya, 2 bulan lalu. Saya punya anak, saya posting. Ceritanya minta videoin dong. Saya lagi angkat anak saya si Nafisa. Tuh. Saya masukin IG. Wah, banyak yang like, banyak yang muji ya. Subhanallah, itu posting hari Rabu sore. Malam kita ngajar ke Kuitang, pagi pulang subuh tiba-tiba bini saya bangunin saya. "Boy, Nafisa hidungnya berdarah." Wah, ngapa itu? Berdarah, bibirnya biru, tangannya biru, kakinya biru, udah meninggal. Kita pikir wah nih, udah ini nih kita bawa ke JMC buru-buru, udah nggak ada napasnya. Ya, oh masya Allah itu perasaan saya di pikiran saya itu udah cuman ntar ngundang siapa, ntar nyolatin di mana, di gimana, pokoknya mikirnya udah meninggal aja.
Pas sampai JMC alhamdulillah masih ketolong. Disedot tuh darah, ternyata masuk ke paru-paru. Ini yang unik. Dicek sakitnya nggak ketahuan, dibilang paru-paru bukan. Ya, dibilang sakit lambung bukan, nggak. Dokter bingung. Nggak ada penyakitnya. Ya. Ini kalau dibilang sihir ya kita ya kayaknya jauh banget mikirnya. Akhirnya tuh singkat cerita udah kita minta ampun sama Allah, ya minta tolong sama Allah, kita baca Yasin Fadilah. Karena ida isyarah baca Yasin Fadilah, baca Yasin Fadilah. Subhanallah 3 hari baik. Ya. Tapi yang unik diagnosanya apa? Yang itu kita nggak tahu gitu. Habis itu udah nggak pernah lagi mau posting ngeri itu ya, jaga tuh kita punya nikmat tuh ya. Jadi tahaddus bin nikmah, kita menyebut-nyebut nikmat boleh, tapi jangan diiringi dengan kesombongan. Jangan diiringi dengan kebanggaan. Kadang beda tipis antara tahadus bin nikmat dengan ujub, dengan bangga tuh. Dan terakhir, kita jaga nikmat dari Allah dengan cara kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tangan yang kita dikasih sama Allah, gunakan sebaik-baiknya buat main hadroh tuh ya. Enak gak main hadroh pakai tangan? Coba main hadroh pakai kaki, pernah gak? Otak yang dikasih sama Allah pakai buat ngaji, buat belajar, buat ngaji kitab, buat mikir. Ya. Kan kadang anak-anak sekarang namanya ngaji uping, ya, jiping, ya, sama jider, ngaji nyender tuh, nggak pernah jitab, ngaji kitab, berat soalnya. Nah makanya saya bilang kemarin begitu, saya ngajar kitab Ihya, kitab Hikam, udah 2 tahun ngajar nih. Udah pada punya kitabnya belum? Ya. Kalau kita kalau kita ngaku cinta dengan ulama, ngaku cinta dengan guru, ngaku cinta dengan pengarang kitab, beli kitabnya. Pakai nikmat Allah nih yang Allah kasih akal. Ya, jangan sampai nikmat Allah yang Allah kasih kita sia-siakan. Terakhir, saya waktu itu lagi jalan ke PGC, pulang dari ngajar di PPHN. Tahun 2017 kalau nggak salah. Tiba-tiba bannya bocor. Ini subhanallah pelajaran besar buat kita. Nggak ada satupun kejadian kecuali ada takdirnya Allah dan ada pelajaran pasti di situ. Pas bocor bannya, kita lagi nambel, ada orang tangannya buntung minta-minta, masih muda tangannya buntung minta-minta. Kebetulan kalau nggak salah yang buntung tangan kanannya, diminta pakai tangan kiri. Karena memang ada duit receh, saya kasih aja. Nah habis saya kasih, ternyata sebelah saya tukang ojek bilang ini, nggak usah dikasih bang. Lah emang apa? Dia orang dulu sehat, seger, masih muda, kerjaannya minta sama orang. Kan nggak boleh, ya. Minta boleh, minta nggak boleh. Jadi kalau kita bagi rokok dong, boleh. Namanya minta. Besok minta lagi, namanya minta. Itu yang nggak boleh ya. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali istiqomah. Istiqomah minta. Ya itu bukan lagi perokok, pengemis. Jadi kalau kita minta tuh, dia minta tiap hari saat. Padahal mampu kerja, ditawarin kerja nggak mau, maunya apa? Minta. Akhirnya apa? Kecelakaan, tangannya diamputasi, putus. Tuh. Ya, nauzubillah. Dikasih nikmat tangan buat kerja nggak dipakai, malah lebih minta. Nanti di hari kiamat kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang minta itu malu. Saking malunya apa? Dalam riwayat dikatakan itu kulit dagingnya pengen copot saking malunya. Kalau bahasa kita membalaghahnya ya. Orang kalau minta mau taruh di mana ya muka gua gitu. Di hari kiamat orang yang paling malu orang yang suka minta padahal mampu. Ya. Nah inilah pelajaran buat kita, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kudu kita jaga. Yang pertama dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua ya dengan cara kita hindari daripada orang-orang yang dengki. Yang ketiga dengan cara kita pergunakan dengan sebaik-baiknya itu nikmat tersebut. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menjadi pelajaran dan juga buat kita semua. Yang kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir,
Semua para hadirin yang hadir yang belum punya pasangan, Allah berikan pasangan yang soleh solehah. Yang belum punya keturunan, yang belum punya anak, Allah berikan anak-anak yang soleh solehah. Yang sudah punya anak keturunan, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh solehah, menjadi calon-calon penerus bangsa, menjadi calon-calon para alim ulama. Dan kita doakan juga mudah-mudahan semua para jamaah yang belum istiqomah dalam majlis ilmu, semoga Allah berikan istiqomah. Yang belum istiqomah dalam sholat, semoga Allah berikan istiqomah. Dan mudah-mudahan kita doakan semua yang punya hajat dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir ada pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah bilang begini, jangan bicara kekayaan di depan orang miskin, dan jangan bicara sehat di depan orang sakit. Dan kita jangan berbicara anak di depan orang yang nggak punya anak. Makanya itu jaga kita nikmat itu dengan cara jangan kita bicarakan itu kecuali pada orang yang ahlinya. Takutnya menyakiti perasaan orang lain. Takutnya orang sakit hati. Takutnya mendoakan kita yang kagak baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, mohon maaf para jamaah ya, saya berhalangan untuk lanjut di sini karena ada pengajian rutin di Potlot. Saya mohon doanya, mohon ridhonya, wabil khusus dari guru kita Ustaz Lukman Satiri, dan juga saya mohon maaf nggak bisa lama-lama jadi langsung pulang Ustaz ya. Emang nggak apa-apa, nggak usah berkat, nggak apa-apa, nggak dapat nggak apa-apa, yang taruh mobil aja. Nggak, saya nggak ngarep, nggak ya, Ujang yang ngarep Ujang. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.